Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX212 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflex yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12382 yang membuat perbedaan dari skema box BRX112 sebelumnya. Skema ini dirancang untuk pengabelan seri paralel dengan total impedansi akhir di 4 ohm. Jadi untuk masing-masing speaker ini coilnya itu di paralel, kemudian keduanya di seri. Harusnya untuk pengabelan ini udah bisa dipahami karena petunjuknya juga udah disediakan oleh pabrikannya. Jadi nanti tinggal dilihat aja pada lembar spesifikasi yang tersedia. Seperti yang terlihat, pada lembar spesifikasi ini juga memuat versi 10 inchinya. Karena ini udah pernah dibahas, sekarang kita hanya fokus ke versi 12 inchinya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mm atau 12 inci. Daya maksimum 350 watt. Rentang frekuensi mulai dari 35 Hz sampai 2,5 kHz. Untuk ukuran voice coilnya 38,56 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan adalah parameter 4 ohmnya. Langsung aja untuk Fs ini 35 Hz, DCR 3 ohm, KTS 0,96, Cache 1,22, KMS 4,65, MMS 80,3 gram, GMS 0,26 mm per Newton, BL 6,6 Tesla meter, fast 94,7 liter, efisiensi 0,33%, SD 514,7 cm persegi, dan XMAX 7,05 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini hanya sekitar 28,68. Atau kita bulatkan aja di 28,7. Dan ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu amat sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Dan cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 300 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 45 Hz dan atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 123 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video
karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 38 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 150 Watt, ini karena ruang resonansinya itu berbeda, maka pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 14,3 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 21,5 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 380 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 880 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 50 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 289 mili. Jadi untuk pemasangannya ini dimundurin 1 mili dari bibir depan yang bertujuan sebagai dudukan dari ram atau besi pengaman speakernya. Kalau diukur dari bibir depan, itu total ukurannya adalah 290 mili. Sementara untuk pembagiannya di sini, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 49 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 210 mili. Kemudian untuk tekukan ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 156 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 146 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Untuk dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplet seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya.
Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX212, khususnya untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12382. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.